Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi, ngobrol pintar bersama SMP Plus Miftahul Ulum. Program podcast SMP Plus Miftahul Ulum pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang, sahabat ngopi, bersama salah satu guru senior kita, ya, pendiri English Club di SMP Plus Miftahul Ulum, yaitu Ibu Astri Windarti, sarjana pendidikan. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Ya, Bu Indah di sini ngajar di SMP Plus Miftahul Ulum itu sejak tahun 2007. berapa? 2007. Oke. Beliau, saya tahu Bu Indah ini salah satu guru senior di sini dan begitu banyak kreativitas Bu Winda di sini di SMP Plus Miftahul Ulum. Salah satunya mendirikan English Club, ya. Nah, sedikit ngulik-ngulik lah, gitu lah ya. Sedikit ngulik-ngulik lah profil Bu Winda, ya. Biografi Bu Winda. Bu Winda ini putra daerah Sumeneb, ya. Iya. Ya. Betul sekali. Awalnya Bu Winda, boleh tahu awalnya? Kesenangan atau hobi Bu Winda itu di bahasa Inggris itu sejak kapan? Oke. Saya belajar bahasa Inggris itu sejak SD, kelas 5 SD. Ya, oke. Tapi pertama kali saya tidak tertarik sama sekali. Iya. Saya cuman disuruh Bapak bilang saya ingin kamu pintar bahasa Inggris. Jadi saya dimasukkan kursus bahasa Inggris. Gitu Ya, pada saat itu saya nggak suka kalau lesnya libur, ya saya juga senang. Jadi kalau sepupu saya nggak les, saya juga nggak les gitu ya. Iya. Jadi senang sekali. Ini untuk apa belajar bahasa Inggris? Padahal waktu itu SD itu tidak ada bahasa Inggris. Iya. Dan kalaupun ada yang les mungkin cuma 1-2. Jadi gitu-gitu saja. Bukan tidak mampu, sebenarnya gampang ya soalnya. Cuman nggak tertarik. Gitu ya. Bukan tidak suka karena sulit. Iya. Kemudian seiring berjalannya waktu setelah saya SMP, ternyata bahasa Inggris yang sudah saya ajari dari SD itu bermanfaat di SMP. Akhirnya nilai saya tertinggi. Wah. Di situ saya sudah mulai suka. Iya. Yang tadinya bapak saya ketika meninggal, saya berhenti juga karena nggak ada yang nyuruh sudah. Setelah saya tahu manfaatnya, saya cari sendiri guru itu. Itu masih SMP ya? SMP. Masih SMP. Saya cari guru sendiri, kan sudah nggak ada bapak kan. Saya nyari guru sendiri. Saya datangi guru saya yang ngajar saya, Pak. Saya pengen les. Oke. Saya pengen les ke rumah bapak. Akhirnya saya les. Jadi sudah inisiatif sendiri, bukan karena bapak, sudah saya suka mulai itu karena diikutkan lomba dan segala macam. Kemudian ya pertama ya memang karena ngefek, artinya teman saya pada waktu itu yang bisa bahasa Inggris pada waktu itu jarang sekali gitu ya. Karena yang les itu kan jadi itu kira-kira tahun berapa? Tahun berapa kira-kira? 1997. 97 ya. 97 SMP. Iya, karena memang tahun 97 itu memang kalau siswa itu untuk ke bahasa Inggris, untuk ke MAPEL itu memang agak-agak gimana itu ya gitu atau itu ya. Jadi karena apa? Karena tempat bimbel, tempat les gitu ya. Jadi pas waktu itu ketika zaman itu mungkin masih cuma satu. Iya. Yang terkenal waktu itu Palapa English Course. Iya, oke gitu ya. Itu tahun 97 ya? Iya. Waktu itu SD masih? Yang saya di Palapa English Course itu dari kelas 5 sampai kelas 6. Masih SD ya? Ya, akhirnya saya berhenti, kemudian di SMP merasa bermanfaat, akhirnya saya cari guru lagi, cari sendiri. Gitu ya? Akhirnya privat ya? Privat les itu ya? Iya, les. Privat les itu. Itu di SMP? Ya. Di SMP. Nah, jadi dari keterpaksaan itu ya akhirnya makanya saya ketika pertama kali ketemu Bu Winda, ini pasti guru bahasa Arab ya, karena wajahnya bukan kayak bule ya. Seharusnya ngajar bukan ngajar bahasa Inggris. Makanya saya kaget sekali loh, ini kok ada guru visnya Arab ngajar bahasa Inggris gitu. Iya, oke. Jadi setelah itu menekuni bahasa Inggris ini mulai di SMP gitu. Setelah
Bapak meninggal almarhum gitu Iya, ya. saya serius belajar setelah SMP. Setelah SMP gitu ya. Oke, terus setelah itu dulu SMP-nya di mana SMP? Kalau tahu. SMP Negeri 6 Sumeneb. SMP Negeri 6 Sumeneb ya. Waktu itu di SMP Negeri 6 Sumeneb mungkin dari sekian teman gitu ya yang di bahasa Inggris tuh ada nggak gitu. Yang les. Yang enggak, yang maksudnya teman yang bisa memotivasi mungkin teman untuk apa? Untuk sama-sama belajar bahasa Inggris itu ada nggak waktu itu? Ada teman saya itu juga pintar, dia juga les bahasa Inggris tapi tidak satu les sama saya. Oh gitu, sehingga masih ada teman untuk berkomunikasi, belajar apa sama, apa istilahnya teman akrab ya gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin apa bestie ya, bestie di bahasa Inggris gitu ya gitu ya. Ya. Oke, selain itu setelah nanti SMA berlanjut bahasa Inggrisnya Berlanjut. Saya di SMA itu masih senang sama bahasa Inggris. Akhirnya ketika membuka kelas unggulan itu, kalau di SMA 1 kalau membuka kelas unggulan itu ada tes tulis, ada tes wawancara. Iya. Tes wawancaranya itu pakai bahasa Inggris. Oke. Salah satu pertanyaan guru saya yang paling ingat sama saya itu, what do you want to be in the future? Mau jadi apa nanti di masa depan? Saya jawab dengan pasti itu ya. Saya ingat sekali. I want to be an English teacher like you. Saya ingin menjadi guru bahasa Inggris seperti ibu. Saya bilang seperti itu. Gitu. Langsung diaminkan, alhamdulillah terkabul. Doa guru, salah satu doa Ya. guru ya. Iya. Ya memang kita belajar itu awalnya memang dipaksa kayak gitu ya. Iya. Ya awalnya dipaksa. Jadi tidak ada punya keinginan, punya cita-cita. Kalau boleh tahu. Dulu ketika TK, biasanya anak TK itu biasanya itu ditanya sama guru itu cita-citanya jadi apa itu ya. Pastilah dokter ya, itu favorit anak kecil, dokter itu, dan favorit orang tua itu juga. Iya, jadi tidak ada cita-cita jadi guru bahasa Inggris tuh. Dan dari Nggak SMP, kemudian dari SMA itulah saya mantap, saya benar-benar ingin menjadi guru bahasa ada. Guru Inggris. bahasa Inggris ya. Kemudian itu saya sadar bahwa apa yang diinginkan orang tua itu semua baik. Kita nggak tahu aja manfaatnya. Dulu memang saya merasa dipaksa, merasa nggak enak. Tapi ternyata kan apa yang disarankan bapak saya ternyata benar itu kan. Gitu ya. Ya iya, maksudnya Iya, alhamdulillah. Berarti itu kalau ilmunya jenengan tuh al ilmu manut ya. Ilmu itu manut ya. Iya. Manut orang. Sekarang itu seperti itu. Bukan al ilmu nurun ya. Itu adalah cahaya. Tapi bagi Bu Winda al ilmu manut ya. Jadi manut manut orang tua ya. Jadi kalau bahasa Maduranya itu toro ocak ya. Itu hasilnya ketika kita belajar manut sama orang tua. Jadi apa yang dikehendaki orang tua, dan itu sebetulnya doa yang paling mustajab itu adalah doa orang tua ya. Iya, benar. Sehingga kesuksesan Bu Winda yang diraih saat ini. Oke. Selama ini saya ingin tanya kesulitan Bu Winda itu dalam karena ini guru bahasa Inggris ya, boleh bilang Miss aja ya, Miss Winda aja ya. Ya, kesulitan Mrs. Soalnya I am married statusnya. Oh iya, oke, Mrs. Kalau Miss itu pokoknya Miss Universe saya. Pokoknya bukan Mrs. Seres ya. Mrs. Seres produk itu, maaf, di-cut deh, nggak ada endorse ya. Oke. Kesulitan di dalam belajar bahasa Inggris. Kalau saya dulu itu ketika SMP ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya ketika zaman SMP itu juga seneng bahasa Inggris. SMP saja, tapi setelah itu tidak digali lagi, karena setelah saya SMP saya ada di pesantren itu. Nah, dulu kalau saya itu belajar bahasa Inggris itu kan happy, asik gitu. Saya seneng muter lagu. Terus kalau hari Minggu itu saya mesti ke
21 ya, 21 itu di Plaza itu nonton bioskop, ya, nonton film itu, sehingga saya belajar langsung sama orang bule secara inilah, secara tidak langsung ya, tidak melihat bioskop itu. Nah, kalau dulu ke tahun segitu saya ingat itu Sumenep itu gedung bioskop itu ada, tapi nggak ada film Hollywood itu nggak ada, itu jarang sekali Hollywood. Nah, saya ingin jadi memotivasi Bu Winda dan kesulitan Bu Winda, Mrs. Winda ya. Sorry, aku kok grogi ya. Mrs. Winda itu apa ya di dalam belajar bahasa Inggris, kesulitannya kalau memang boleh saya tahu? Kesulitan saya itu berhenti les itu karena saya takut speaking. Jadi saya sudah pra dasar 1, pra dasar 2, dasar 1, dasar 2, ketika itu langsung terampil saya berhenti karena saya tipenya orang yang tidak berani untuk berbicara di depan itu. Nggak pede sebenarnya. Gitu. Ya. Iya. Dan itu berapa lama itu? Seperti itu berapa lama? Maksudnya saya gini, ada ketidakpedean, terus kesulitan itu seberapa lama, sehingga dari kesulitan itu kan harus harus dilawan gitu ya. Kesulitan itu harus dilawan, bagaimana kesulitan itu harus dilawan, dan itu saya harus sukses gitu. Ya. Itu berapa lama? Ya, setelah saya merasa perlu untuk belajar banyak tentang bahasa Inggris setelah SMP SMA, saya les, saya belajar speaking ke guru saya. Iya. Yeah. Belajar speaking ke guru saya, kemudian di kuliah itu kan mau tidak mau percakapan harus dalam bahasa Inggris, itu sudah terpaksa. Malu tidak malu, bisa tidak bisa, ya terpaksa seperti itu. Berarti waktu itu kan gini, SMP SMA gitu. Yeah. Dari SD, SMP, SMA, walaupun itu ada masalah seperti itu, masalah speaking, ketidakpedean di dalam berbicara bahasa Inggris, jadi itu ngalir aja gitu. Jadi nggak dilawan, harus pede, nggak seperti itu. Jadi mengalir saja gitu. Ya, mengalir saja. Karena kewajiban. Karena kewajiban di kuliah harus memakai bahasa Inggris, akhirnya saya memakai bahasa Inggris. Gitu ya. Iya, karena terpaksa, semuanya karena terpaksa ya. Walau ya akhirnya seneng walaupun semuanya iya, sampai sekarang pun saya masih les di speaking partner, itu hanya untuk biar saya itu speakingnya lancar terus. Sampai gitu ya, sekarang speakingnya lancar terus. Oke. Itu ketika itu sudah di kuliah itu. Berarti masih ada kendala, hambatan terus ketika belajar bahasa Inggris sampai kuliah. Iya. Wow. Lama banget ya? Iya, ketika saya disuruh milih, kalau ibu saya sih lebih suka saya jadi bidan atau kerja di bank. Tapi saya bilang, pokoknya kalau nggak bahasa Inggris saya nggak mau kuliah. Pilihan saya cuma satu, hati saya sudah di bahasa Inggris. Gitu ya. Pokoknya kalau nggak bahasa Inggris saya nggak kuliah. Jadi ditawarin ini segala macam, kalau ini nanti langsung kerja gini nggak. Iya. Nggak bisa. Jadi kuat banget ya bahasa Inggrisnya ya. Memang keinginan yang sangat kuat. Oh, iya. Apa punya cita-cita pingin ke Eropa gitu? Enggak sih, enggak ya. Cuman kita memang jadi guru bahasa Inggris saja. Gitu, oke, gitu ya. Biasanya ya orang itu pingin belajar bahasa Inggris cita-citanya kuat. Karena pingin keluar negeri. Iya, gitu. Enggak ya. Gitu, oke. Terus itu tadi tantangan terus hambatan ketika Bu Winda belajar, Mrs. Winda belajar bahasa Inggris. Sekarang yang memotivasi lah, gitu. Memotivasinya itu apa? Motivasi. Apakah dulu punya pacar? Ya, seorang ini? Enggak. Best friend? Enggak. Cuman kekuatan yang kuat
apa ya? Apa yang apa sih? Apa yang bapak saya mau gitu? Saya harus merealisasikan itu. Oh gitu ya. Bapak suka bahasa Inggris, tapi sayang karena kendala biaya tidak bisa belajar bahasa Inggris terlalu banyak. Jadi saya pengen kamu pintar bahasa Inggris. Di situ kuat. Saya terus ingat itu. Oh gitu. Jadi Seperti semacam PR buat saya. gitu ya. Iya. Jadi Ingin ini mewujudkan saja. Iya, ini salah satu bentuk anak yang berbakti sama orang tua. Amin. Jadi apa yang cita-citakan orang tua tidak tercapai, Iya. itu dicapai oleh. Iya. Oke. Ya, sekarang sudah tercapai lah, gitu loh, Iya. menjadi guru bahasa Inggris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah tercapai apa yang diinginkan orang tua sudah tercapai, apa yang sudah diinginkan oleh Bu Winda sudah tercapai. Nah, sekarang saya nanya ke depannya. Gitu loh. Ke depannya. Cita-citanya apa setelah ini? Saya tahu beliau ini punya anak 3. Cewek semua ya. TK, SD, SMP. TK, SD, SMP. Pas jenjangnya. Yang PAUD segera rilis. Yang mau segera liris. Oh. Berarti 9 bulan lagi. Nah. Gini. Dari putri Bu Winda itu yang 3 itu ya. 3 itu dari SMP, SD dan TK ya. Itu. Jadi melihat Bu Winda ini seorang guru bahasa Inggris itu. Nah, apa ke depan anaknya akan dibentuk seperti Bu Winda? Saya tidak pernah memaksa anak saya sih untuk menyukai bahasa Inggris gitu ya. Ketika mereka itu dapat ekskul pilihannya ini lombanya pilih bahasa Inggris apa PAI atau apa, mereka sendiri yang pilih bahasa Inggris. Saya tawarkan, kamu mau milih apa? Kalau mau ikut lomba IPS atau IPA silakan. Enggak, Mi, saya ikut bahasa Inggris. Karena kalau saya bilang kalau pelajaran lain Umi tidak bisa ngajarin. Kalau bahasa Inggris Umi bisa ngajarin. Akhirnya dua-duanya itu sekarang interestnya tuh minatnya ke bahasa Inggris semua. Gitu ya. Iya. Berarti sama ya, kepekso ya. Saya nggak keparan kok. Pokoknya harus bisa bahasa Inggris enggak juga. Oh gitu ya. Oke. Tetap berarti Bu Winda ini salah satu guru panutan ya, guru panutan. Bukan cuma di sekolah, tetapi juga di keluarga. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, buktinya kan ini kan anak-anak kan suka bahasa Inggris mah kan, gitu ya. Iya, nggak tahu. Iya. Sama ustadznya itu kan ini menurut saya ini mampu di lomba ini agama. Saya tahu kemampuan selalu. Ya, saya tawarkan. Saya tawarkan tetap pilih bahasa Inggris kok. Oh ya, oke. Ya. Di sini ini kan ada murid-murid Bu Winda ya, di English Club ya. Saya boleh tahu nggak, Bu Winda kalau ngajar itu garang nggak ya? Ayo jawab jujur ya. Garang nggak? Garang nggak? Tegas nggak? Ayo siapa yang jawab satu orang saja? Ayo, garang nggak? Enggak. Gimana? Gimana kalau ngajar? Asik. Asik ya? Ya oke. Ternyata bukan cuma guru di sekolah, juga guru di keluarga. Ya buktinya anak ketiga-tiganya suka bahasa Inggris. Kayak seperti itu, kayak gitu ya. Oke, terus kalau main di rumah pernah nggak tanya lah gitu ke anak-anak itu, ke putrinya Bu Winda yang 3 itu, ya cita-citanya apa? Jangan-jangan kepingin seperti Umi gitu? Belum sih. Nggak ada yang bilang pingin jadi guru, nggak. Ya, terus. Mereka masih nggak tetap ya. Gitu ya? Iya. Nggak punya cita-cita yang pasti Mas ya. Nggak punya cita-cita pasti? Iya. Masih menggali kemampuan mereka di mana. Gitu ya?
Gitu. Jadi jangan-jangan mumpung masih belum punya cita-cita menggali ya bahasa Inggris saja dimasukkan itu. Enggak juga. Bebas sih, jadi apa saja bebas. Oh, bebas. Oke. Ya, oke. Terus di sekolah, saya ingin tanya di sekolah. Nah, di sekolah itu sebetulnya Bu Winda itu ingin jadi guru. Guru itu kan nggak mudah ya. Jadi guru itu nggak mudah. Sulit sekali jadi guru. Nah, kenapa kok ingin jadi guru itu kenapa? Karena menurut saya menjadi guru itu waktu itu ya pemahaman saya kan sempit. Menurut saya guru itu dunia dapat, akhirat dapat. Kalau saya tidak bisa menyedekahkan harta saya, setidaknya saya bisa menyedekahkan ilmu yang saya punya. Itu saja sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Sangat sederhana gitu Iya. ya. Tapi luar biasa. Makanya pengorbanan guru itu adalah pahlawan tanda jasa. Memang betul-betul ini. Ya, oke. Sekarang apa yang sudah dilakukan Bu Winda itu ke anak didik Bu Winda, jadi dan keinginan Bu Winda terhadap anak didik Bu Winda itu apa? Mestinya kan gini, seorang guru itu mendidik anak itu punya motivasi diri. Jadi biar anak-anak, saya pingin kalau mau saya seperti saya punya anak itu, anak saya beri motivasi seperti ini. Jadi setelah sekolah kamu seperti ini nak, biar kamu nanti seperti ini. Nah, sekarang mungkin kalau di keluarga, di anak yang putri Bu Winda 3 itu ya mungkin sudah termotivasi sudah dengan adanya Bu Winda itu ya. Nah, sedangkan kalau murid itu kan mohon maaf latar belakangnya kan berbeda. Nah, sekarang yang menjadi motivasi Bu Winda ketika menghadapi murid ya untuk serius belajar bahasa Inggris, kira-kira apa yang menjadi motivasi yang diberikan Bu Winda kepada murid itu apa? Bulat nggak ya? Ya, saya mau motivasi mereka itu begini. Kadang anak-anak kan itu bilang, ngapain belajar bahasa Inggris nggak mau ke luar negeri juga kan? Iya. Ya nggak harus ke luar negeri. Kalau kamu misalnya kerja nanti di Bali, di sana itu semuanya turis loh. Mau kerja di hotel, rumah makan, itu pasti speakingnya pakai bahasa Inggris. Iya, okay. Kalaupun kamu tidak bekerja di situ, misalnya kamu jadi seorang ibu kan katanya madrasah ya bagi anaknya. Yeah. Setidaknya kan bisa ngajari di rumah, nggak malu ke anaknya kan. Okay. Kadang anak kecil sekarang, ibu udah tahu bahasa Inggris kan. Kalau ini kan nggak punya ilmu. Kemudian kalau misalnya mereka tidak menemukan lapangan kerja, bisa juga membuka kursus di rumah. Saya bilang seperti itu. Memotivasi mereka. Iya, oke. Iya, memang butuh bahasa. Bahasa itu memang butuh. Ya, jadi, mohon maaf, saya baru saja waktu melaksanakan ibadah itu di Mekah Madinah itu ya, bahasa yang dipakai oleh orang-orang di sana itu ya dua, bahasa Inggris sama bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi modal bahasa itu penting gitu sebetulnya. Makanya orang ketika kemana, jadi yang diperlukan itu adalah bahasa. Ya. Terus sekarang gini, saya nanya juga. Terus anak-anak itu setelah ini kan Bu Winda kan bentuk English Club ya, bentuk English Club. Jadi English Club itu kan
suatu komunitas ya yang Ibu Indah bentuk untuk anak-anak. Kira-kira yang saya inginkan, yang saya ingin tahu tentang English Club itu kedepannya seperti apa. Maksudnya gini, bukan hanya motivasi gitu, hanya motivasi. Jadi program dan atau arah nanti Bu Indah mendirikan English Club itu pinginnya seperti apa sih gitu loh. Gampangnya gitu aja wis. Gitu loh. Jadi pinginnya seperti apa? Jadi untuk anak-anak, untuk Bu Indah sendiri gitu loh. Jadi itu karena saya tidak ingin jangan-jangan gini seperti lembaga umpamanya atau tempat-tempat, mohon maaf gitu ya, kadang banyak ya anak itu belajar di tempat mohon maaf di tempat les Ya. di tempat, setelah mereka keluar lulus sudah selesai gitu loh. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi tidak ada lagi pendampingan gitu. Sehingga mereka itu dengan sendirinya, mohon maaf seperti Bu Indah dulu kan gini, dari les ya itu, terus di SMA seperti itu, terus di perkuliahan itu ngalir saja itu. Nah, jadi yang bagus itu kan ketika pendidikan itu tidak hanya di tempat itu saja, jadi terus, sehingga ketika dia lulus atau selesai ya itu tetap ada ini kan namanya English Club, ini kan komunitas itu. Komunitas itu berarti kan tanpa batas sebetulnya. Bukan mohon maaf, ini bukan pendidikan yang setelah selesai dapat ijazah, setelah dapat ijazah pergi enggak balik lagi, enggak masalah gitu. Tapi ya itu loh, dengan mendirikan English Club ini kan sebetulnya komunitas. Itu bagus sebetulnya. Jadi tidak hanya di SMP Plus Miftahul Ulum juga, hanya ada di SMP Plus Miftahul Ulum, bisa di sekolah-sekolah lain, bisa murid-murid lain itu ikut gabung, karena namanya klub itu kan komunitas itu. Ya. Tidak hanya di sekolah itu saja, tetapi di luar itu. Jadi seperti itu. Nah, itu harapan ke depan dengan English Club itu ya gimana? Saya cerita dulu ya. English Club itu berdiri 2021 bulan Februari, saya desain bersama anak-anak. Harapannya pertama itu saya ingin pembelajaran bahasa Inggris di English Club itu berbeda dengan pembelajaran di kelas. Jadi lebih kepada praktek aja. Yang pernah kita lakukan itu kan langsung kayak jual beli itu ya, shopping itu langsung kita ke sini Barokah Ahmad ya, Ahmad itu langsung di situ kan. Kemudian kayak storytelling, langsung praktek juga, pernah langsung praktek ke Nada FM kan. Kemudian di pidato juga sering tampil juga MC di acara perpisahan. Jadi saya fokusnya itu pertama sebenarnya keinginan saya ke performance, penampilan saja. Jadi tidak hanya materi seperti itu kan, bosan. Lebih kepada praktek, karena satu saya sendiri nggak menyampe ke sana. Saya untuk praktek seperti itu dulu enggak kan. Kalau les bahasa Inggris dulu kan cuma soal, terus materi soal saya pingin yang nggak seperti itu gitu. Model kekinian lah ya. Kalau saya nggak bisa tampil, setidaknya anak-anak saya bisa tampil. Kalau saya kan nggak bisa, demam panggung gitu ya. Setidaknya anak-anak saya ini ya penerus yang bisa tampil. Gitu ya. Ya harapannya ke depan kami sudah punya grup English Club di WhatsApp, percakapannya itu semua dalam bahasa Inggris. Kadang juga diadakan lomba-lomba di situ, merangsang anak untuk speaking English saja. Harapannya ke depan apakah hanya di SMP Plus toh? Ya, suatu saat
saya pinginnya itu gabung sih dengan English Club di sekolah lain gitu, mungkin bertemu saling apa ya, kayak studi banding lah ya. Biar tahu kalau di English Club di sekolah ini seperti apa, sekolah ini seperti apa. Bergabung itu kan lebih ini menurut saya. Ya, mudah-mudahan English Club ini, kalau cita-cita ya namanya itu, English Club ini tidak hanya di SMP Plus, tetapi juga di regional Kabupaten Sumeneb gitu loh. Untuk para siswa, untuk para mahasiswa, bahkan bukan hanya di regional Sumeneb, bahkan di nasional kalau bisa seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya nanti kita on air ya, tapi juga off air gitu ya. Itu jadi seperti itu. Jadi ada komunitas besar English Club, karena ini memang sangat sangat bagus sekali ya. Apalagi Indonesia ini adalah salah satu negara pariwisata ya. Dan perlu ke depan generasi bangsa ini kita arahkan kepada skill kemampuan untuk berbahasa ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kalau nggak keliru linguist ya, language ya gitu ya. Oke. Itu terakhir ya, saya ingin nanya itu terakhir sama Bu Winda itu. Bu Winda ini sampai kapan sih ingin mengabdikan dirinya itu untuk kepada bahasa Inggris? Selama nafas masih berhembus. selama nafas masih berhembus itu. Jadi ya sangat berbangga lah ya, anak-anak semuanya punya guru Bu Winda, dan ini adalah seorang guru ya yang memang betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa, betul-betul mengabdikan diri di dunia pendidikan khususnya bahasa Inggris itu ya. Oke, sahabat ngopi ya, ngopi pintar bersama SMP Plus Mirtaul Ulum. Inilah percakapan kita dengan guru senior kita ya, guru bahasa Inggris yang memang betul-betul mengabdi, dan sampai sekarang beliau tetap mengabdikan diri kepada English Club ya, sampai membuat komunitas English Club di SMP Plus Mirtaul Ulum. Ya, terima kasih Bu Winda. Sama-sama. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sahabat ngopi, ngobrol pintar bersama SMP Plus Mirtaul Ulum. Sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama bersama podcast SMP Plus Mirtaul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus.